Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Christian Channel, dan ini adalah channel yang seringkali mengulas soal kripto ya. Jadi kalau teman-teman suka kripto, teman-teman bisa subscribe channel ini. Jadi selamat datang di Analisa Pagi. Jadi segmen ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 1 Desember, di mana awal bulan tentunya atmosfer baru untuk market. Kita juga akan dapat beberapa data penting di bulan Desember ini. Salah satunya juga akan ada event ataupun kondisi market yang disebut window dressing and Santa Claus Rally, di mana biasanya memang saham-saham perusahaan negara bahkan itu akan memoles laporan keuangan mereka, memoles GDP mereka supaya terlihat bagus di penutupan tahun. Ini sih sebenarnya akan berimpact terhadap pergerakan dari market saham ya teman-teman. Biasanya sih kripto harusnya tidak tidak ada korelasinya sama sekali. Tapi polesan-polesan ini bisa aja akan men-trigger untuk pergerakan dari market kripto yang lebih volatile lagi. Jadi pembahasan kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi. Di perdagangan kemarin kita dapat data soal manufacturing PMI and non-manufacturing PMI dari China, di mana dari tren itu masih dalam proses penurunan teman-teman. Jadi kondisi perekonomian di Cina masih belum bagus ya. Kemudian kemarin juga kita dapat data soal inflasi CPI dari Uni Eropa. Hasilnya tren inflasi mengalami tren penurunan, which is ini sebenarnya bagus untuk ya perkembangan ke depannya, karena inflasi ini masih menjadi musuh bersama untuk banyak negara. Teman-teman, semakin cepat turun inflasinya, maka bank sentral tentunya akan makin cepat lagi untuk melakukan aktivitas berikutnya, yaitu menurunkan suku bunga ketika inflasi sudah dirasa cukup aman. Kemudian dari data yang lain, kemarin juga dari Amerika Serikat ada rilis data soal PCE ya. Jadi PCE ini adalah data inflasi juga untuk Amerika Serikat, dan overall kalau kita melihat dari datanya ini penurunan lagi teman-teman. Yang mana data PCE inflation ini penting banget untuk kita lihat, karena kita masih menunggu nih kapan Bank Sentral Amerika Serikat akan melakukan pivot atau menurunkan suku bunga yang sudah mereka naikkan sekurang-kurangnya setahun lebih ya teman-teman. Itu bisa dibilang menjadi salah satu sentimen kenapa dolar itu sangat-sangat kuat belakangan ini. Kalau kita lihat juga dari data kemarin itu ada data pending home sales atau penjualan rumah tertunda. Kalau kita lihat sebelumnya itu minus satu, sorry, sebelumnya itu 1%, sekarang jadi minus 5 dari data ini. Hari ini hari Jumat kita akan dapat beberapa data lagi. Salah satunya ada Fed balance sheet, kemudian akan ada data soal Presiden European Central Bank ya, Christine Lagarde yang speech. Lalu ada data soal manufacturing employment untuk Amerika Serikat, dan juga ada Fed Chairman Jerome Powell yang akan speech. Ini jam 11 malam, teman-teman. Jadi, ya itu sesuatu yang mungkin bisa memberikan trigger kepada market, terutama yang trading di forex. Hati-hati sama volatilitas, karena ya kita nggak tahu ini Powell bakalan speech apa, teman-teman. Dari market kripto kemarin itu cukup ramai sih, banyak ada news teman-teman. Ini salah satunya aku ambil dari Twitter, Trust Wallet ya. Trust Wallet itu mengkonfirmasi saat ini Bitcoin, node dari Bitcoin itu mengalami masalah karena peningkatan transaksi per blok di jaringan Bitcoin memberikan tekanan pada node, menyebabkan ketidakstabilan di seluruh penyedia. Oh, jadi kan sekarang Bitcoin itu lagi padat-padatnya. Kenapa demikian? Karena beberapa developer itu bikin ya semacam meramaikan jaringan daripada Bitcoin. Diciptakanlah ordinals. Ordinals ini bisa dibilang mirip seperti yang berusaha buat mencari fungsi lain, teman-teman. Dari penggunaan blockchain Bitcoin tidak hanya sekedar sebagai alat transaksi. Akibatnya apa? Akibatnya jaringan Bitcoin padat banget. Ya, pengguna mungkin akan mengalami kehilangan riwayat transaksi pada rantai blok Bitcoin sampai 6 jam. Dan juga transaksi bisa saja gagal. Kami menghargai pengertian Anda. Oke, ini menarik sih teman-teman apa yang terjadi pada Bitcoin ini. Semoga sih bakalan dapat solusi ya. Apakah Bitcoin bakalan ditingkatkan lagi skalabilitasnya seperti yang sudah pernah digaungkan kemarin,
di mana akan dibuat Bitcoin virtual machine oleh salah satu developer atau pengembang daripada project ataupun blockchain dari Bitcoin. Ya kita nggak tahu pasti karena melihat tren yang sudah semakin padat nih dari chain yang ada di Bitcoin. Kemudian ada berita dari Brazil. Brazil akhirnya memperlakukan pajak untuk cryptocurrency, untuk perdagangan kripto aset. Bahkan pajaknya itu bakalan menyentuh level 15%. Lumayan, pemerintah Brazil lagi coba untuk recover ya perekonomiannya pasca Covid. Mereka butuh dana, kalau mereka bisa tarik pajak sampai 15%, ini sangat-sangat besar sih pemasukannya buat negara. Tapi menurut saya apa nggak kegedean ya teman-teman, di Indonesia aja pajak kripto itu paling cuma 0,1%, beda jauh sama negara-negara yang lain ya, tapi itu pun 0,1% tuh banyak dikeluhkan loh sama investor, mahal lah inilah. Tapi kalau kita compare sama negara-negara lain ya lebih mahal negara lain sih sebenarnya teman-teman. Tapi ya itulah, kita akan lihat bagaimana Brazil ya, mungkin faktornya bukan cuma tentang persentase tapi juga karena kekuatan mata uang mereka yang sangat-sangat lemah ya teman-teman. Dari Brazil sendiri kan mengalami inflasi yang lumayan tinggi sama seperti yang terjadi pada Argentina. Ya itu, ini berita pajak dari Brazil. Kemudian ada berita juga dari Argentina, katanya dia declines atau menolak ya tawaran untuk join di Bridge. Bridge ini kan terdiri dari 5 negara besar. Ada Brazil, Rusia, kemudian India, China, sama satu lagi apa ya, Korea Selatan ya teman-teman. Ya itulah pokoknya negara-negara Bridge itu bikin alliance. Sudah banyak sih negara-negara lain yang akhirnya join juga teman-teman. Tapi dikabarkan Argentina itu menolak untuk diajak join teman-teman. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh presiden mereka yang baru. Sepertinya mereka tidak akan menjalin diplomasi bersama negara-negara yang sudah join di Bridge. Kemudian dari berita yang lain ada Coinbase. Ini mengeluhkan teman-teman, mengeluhkan kenapa sih di Amerika Serikat itu apa namanya, mereka punya regulasi itu nggak jelas, ambigu teman-teman. Beda dia dari Brian Armstrong sendiri selaku CEO dari Coinbase itu membandingkan nih, dari Coinbase sendiri kan itu lagi ekspansi ke Inggris ya kan. Jadi di Inggris itu katanya lebih proper di sana. Untuk regulasinya lebih baik, lebih jelas, dan mereka nggak kebingungan teman-teman kalau mau listing di Inggris karena udah jelas tuh aturan-aturannya seperti apa. Lah ini di Amerika kenapa nggak jelas gitu loh. Dari SEC sendiri menyatakan ini sekuritas, itu sekuritas. Jadi ya mereka merasa tidak nyaman dalam posisi sekarang teman-teman. Terkait dengan beberapa kasus juga kan, ada banyak kasus ya yang ditangani oleh SEC saat ini. Kemarin baru lepas dia dari kasusnya Ripple, terus menyerang berbagai exchange seperti Binance, Coinbase, Kraken, bahkan Bitstamp juga diblok teman-teman. Jadi parah banget memang regulasi di Amerika Serikat ini. Jadi ini sebuah kritikan sih dari Brian Armstrong ya. Kemudian kita berbicara soal salah satu narasi yang berpotensi untuk ramai di market ke depannya. Jadi setelah kemunduran dari Sisi bilang mereka bakalan fokus untuk mendevelop project di luar daripada Binance. Artinya Sisi tidak akan banyak ikut campur lagi, teman-teman. Mungkin dia akan menjadi kontributor pasif, menjadi salah satu investor pasif juga di salah satu project-project berbasiskan dengan kripto, DeFi, mungkin AI juga dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan sih, narasi yang sedang dibangun saat ini adalah bioteknologi, penggabungan antara biologis sama teknologi. Mungkin ini akan berhubungan sekali sama farmasi, sama obat-obatan, berhubungan juga mungkin sama ya apa, sesuatu yang berhubungan sama saraf, mungkin AI juga teman-teman. Jadi narasinya bisa kemana-mana, dan kita lagi coba buat riset nih, koin-koin mana saja yang kira-kira ada kaitannya narasinya sama biotech ini teman-teman. Beberapa seperti apa namanya ini ya, mereka sudah seperti melakukan tektokan gitu teman-teman. Sisi sendiri katanya dia lagi research, lagi reading soal biotech dan project-project apa aja yang bakalan terkait. Ternyata ada project namanya Etika. Dia melihat bahwa crypto industry akan masuk terkoneksi sama biotech.
dan sedang di research teman-teman, dan ke depan tentunya akan ada proyek-proyek lain yang bermunculan baru atau mungkin integrasi-integrasi proyek lain yang bakalan masuk ke sektor biotech ini. Jadi menarik banget untuk kita bakalan telisik ke depannya seperti apa perkembangan dari crypto biotech. Salah satu yang kulihat itu ada Umbrella. Teman-teman bisa pantau token Umbrella. Itu punya narasi biotech, teman-teman. Kemudian ini ada berita katanya sudah ada revisi ya yang sedang diajukan perihal ETF, teman-teman. Jadi sepertinya BlackRock bertemu lagi dengan divisi perdagangan dan juga pasar SEC kemarin. Dan mereka baru aja mengupdate untuk proposal yang akan mereka ajukan terkait dengan ETF. Ini sudah di lobby-lobby lagi, teman-teman. Kemudian berita kemarin itu datang dari MicroStrategy, baru aja menyelesaikan pembelian sebanyak 16.000 Bitcoin. Waduh, ini MicroStrategy borong terus, teman-teman. Meskipun Bitcoin sudah naik ke level 37.000, 38.000, mereka tetap melakukan pembelian dan mengkonfirmasinya kemarin bahwa mereka sudah menyelesaikan akumulasi di bulan November. Apakah di bulan Desember mereka masih akan tetap beli? Wow, menarik banget ya, teman-teman. Jadi perusahaan yang besar aja, MicroStrategy punya banyak duit, mereka invest di Bitcoin. Gimana kalau kita, teman-teman, yang duit juga nggak seberapa mungkin ya. Kalau saya pribadi sih duit nggak seberapa, tapi ya kita masih takut-takut untuk masuk ke market crypto. Itu teman-teman dari pergerakan teknikal. Sekarang kita akan coba untuk lihat ya bagaimana Bitcoin ini overall masih tetap strong, bertahan di kisaran 37.700. Dari DXY kemarin mengalami peningkatan, padahal kalau kita lihat dari data-data ekonomi kemarin harusnya sih negatif karena inflasi udah turun. Kemudian PDB kemarin sempat mengalami kenaikan lumayan signifikan, tapi tidak memberikan impact langsung terhadap DXY, dan sekarang baru DXY-nya naik. Waduh, ini ada sesuatu nih, teman-teman. Tapi ya menarik untuk kita lihat seperti apa pergerakan dari DXY kemarin. Nampaknya ini udah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah. Setidaknya ya jangka pendek untuk DXY. Karena meningkatnya DXY kemarin dari XAU atau gold itu mengalami fase koreksi, Bitcoin dan kawan-kawan juga mengalami fase koreksi. Kita masih melihat ada opsi untuk Bitcoin ini memang masih bisa melanjutkan koreksi sampai ke trendline yang ada di sini. Itu ada di kisaran level 36.900. Bisa menjadi potensial next support untuk Bitcoin. Meskipun itu adalah support yang tidak terlalu kuat menurut saya. Tapi ya itu masih berpotensi untuk dites dulu untuk Bitcoin. Dari volume perdagangan kemarin sangat bagus, meningkat. Dari smart money-nya ya nggak gimana-gimana sih, nggak ada yang spesial. Mungkin retail banyak yang ambil barang kemarin juga, teman-teman. FOMO karena MicroStrategy sudah mengkonfirmasi pembelian Bitcoin. Tapi apapun itu, menurut saya untuk Bitcoin sekarang masih tetap ambigu. Dari BTC dominance di perdagangan kemarin mengalami sedikit penurunan. Beberapa altcoin sedikit naik, tapi nggak signifikan banget. Dogecoin ada naik kemarin, kemudian BNB tidak kemana-mana. Solana, kalau kita perhatikan, Solana juga ada sedikit kenaikan sih sebenarnya. XRP justru masih turun, teman-teman. Pelan-pelan sideways, tapi agak turun. Terus dari Matic masih strong, bertahan di kisaran 0,76, padahal kemarin sempat ada kenaikan ya. Lalu Celestia ini naik sekitar 5-6% lah. Lalu ada Polkadot, kemarin baru listing di exchange Hong Kong, teman-teman. Ini trennya bagus nih Polkadot, dia udah breakout dari trend line. Bisa dipantau Polkadot, siapa tahu masih bisa rally. Ya itu sih beberapa koin yang kemarin dapat sentimen, teman-teman. Kalau dari Bitcoin sendiri ya overall masih tetap gini-gini aja. Fake out terjadi kemarin ketika Bitcoin naik ke 38.000, tapi belum mengkonfirmasi dia benar-benar bullish, teman-teman. Jadi menurut saya untuk sekarang Bitcoin ya masih dalam proses tekanan jual. Apalagi udah mau masuk weekend, waspada aja buat teman-teman. Siapa tahu ada aksi taking profit. Market masih ambigu, masih wait and see, tapi investor berharap Bitcoin masih bisa naik, teman-teman. Kalau saya pribadi, jangka pendek saya berharap Bitcoin masih bisa naik ke 41 ribuan. Mungkin 40.900. Ya kan, karena itu adalah target bila mana Bitcoin ini berhasil breakout dari level 38.000. Kalau bisa, kalau enggak ya siap-siap aja kita bisa menyelesaikan
fase konsolidasi ini dan mulai masuk ke fase koreksi. Jadi ini sudah detik-detik koreksi sih sebenarnya dalam jangka waktu pendek. Cuman dalam kita masih expect nih ada satu kenaikan lagi untuk Bitcoin sebelum akhirnya Bitcoin akan membuat fase koreksi. Overall sih outlook saya untuk Bitcoin begitu. Closing time frame monthly bakalan cukup menarik kalau kita lihat dari tren bulan November ini positif. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah terjadi pada Bitcoin. Apakah akan muncul tanda pembalikan arah di bulan Desember? Who knows, teman-teman. Kita tidak tahu pasti. Gitu sih, saya melihat Bitcoin masih bakalan positif dalam jangka waktu panjang. Dari time frame monthly bagus, dari time frame weekly dua kali doji, parah banget ya, dua kali doji, artinya market memang masih ambigu dan belum terlalu jelas kemana pergerakan ke depannya. Seller tidak mau pressure terlalu dalam, buyer pun tidak mau bawa harganya naik tinggi. Jadi sama-sama berimbang untuk saat ini. Bitcoin masih dalam tahap konsolidasi. Jadi paling gitu aja buat update Bitcoin kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku update news terbaru soal dunia kripto. Bagi teman-teman yang mungkin punya Telegram bisa join ya. Kemarin kita juga sudah post ada beberapa news yang cukup ramai teman-teman. Yang pertama, hati-hati soal stablecoin. Pemerintah Amerika Serikat ini cukup ketat ya terhadap stablecoin. BUSD dari Binance juga bakalan bakalan di stop lagi teman-teman, tidak akan ada BUSD ke depannya. Jadi buat teman-teman yang punya BUSD bisa di convert dulu ke beberapa token atau mungkin stablecoin yang lain. Terus juga di bulan Desember kita akan ada unlock banyak token EMX, One Inch, Sui, ChatGPT, terus juga APT, Geval, Cyber, Sei, Naka, dan lain sebagainya. Ini akan ada unlock. Kita udah posting kemarin di komunitas Telegram. Jadi teman-teman yang mau lihat bisa langsung cek di kolom deskripsi teman-teman untuk joinnya. Kemudian ini ya, Binance akan menghapus dukungan untuk BUSD di bulan Desember. Terus ada Sei, ini join dengan Ethereum Virtual Machine. Ini bagus banget sentimennya untuk Sei. Kemudian ini adalah crypto calendar teman-teman, event-event yang akan ada di bulan Desember nanti. Teman-teman juga bisa dapetin update-nya di komunitas Telegram. Terus juga dari Centrifuge, ini salah satu project yang berbasiskan dengan narasi RWA. Itu ada event dari Web3. Nah, ini kucing saya harus kasih makan teman-teman. Sorry banget. Gitu aja update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan ya, akhir kata saya Andre. Makasih.